Yang terhormat kepada Ibu Budiarso beserta keluarga, Vita Diniah, biasa disapa Lulu. Saya lahir dan besar di Desa Sawangan. Menjadi salah satu siswi di SMP Negeri 1 Wajib Barat yang kini tengah duduk di kelas 9. Suatu kehormatan bagi saya telah dipercaya oleh Pak Kade Gunawan untuk menjadi penulis buku Majelis Zikir As-Salam. Sebagai seorang penulis pemula, tentunya saya sangat merasa senang. Namun saya pun juga merasa takut karena ini adalah kali pertama atau perdana bagi saya menulis buku solo yang berjudul Buku Histori Majelis Zikir As-Salam. Namun berkat bimbingan dan ajaran dari Pak Kade Gunawan yang tak pernah lepas selama proses penulisan, alhamdulillah buku Majelis Zikir As-Salam selesai digarap. Tentunya dengan segala proses yang memakan waktu tak sebentar. Berada di sini pun masih seperti mimpi bagi saya, karena saya merasa baru kemarin saya mendapatkan amanah untuk menuliskan buku Histori As-Salam berawal dari sebuah event di HPS. Waktu itu beliau, Pak Kade Gunawan, meminta saya untuk menuliskan kisah dari berdirinya As-Salam. Dan rasanya baru kemarin saya terduduk di depan laptop, menggerakkan jemari saya menuliskan cerita mulia dari berdirinya As-Salam. Dari akhir bulan Desember 2020 hingga bulan Januari 2021, proses penulisan, pembuatan cover, kemudian percobaan percetakan pertama. Lalu pada 11 Februari 2021 saya mendapatkan kabar dari Pak Kade Gunawan bahwa buku sedang menunggu daftar ISBN. Dan 3 Februari dapat kabar lagi bahwa buku sudah ber-ISBN. Kemudian sekarang sudah berwujud lembaran-lembaran buku dan akan segera di-launching. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih teringat waktu itu buku sudah selesai ditulis, namun cover buku belum dibuat, dan itu membuat saya bingung dan merasa takut. Namun kemudian Pak Kade Gunawan menghampiri saya di rumah. Walaupun saya tahu beliau sangat sibuk, namun beliau memberikan bimbingan pada saya, dan alhamdulillah cover selesai dibuat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih banyak pada Pak Kade Gunawan atas kesempatan yang sangat berharga ini, mempercayai saya menjadi bagian dalam cerita As-Salam. Terima kasih juga pada orang tua saya yang menemani saya bergadang ketika menulis, memberikan ridhonya dan doanya hingga saya mampu menyelesaikan buku As-Salam. Terima kasih juga saya sampaikan pada tim Satria Publisher dan kepada Mbak Valinda Rahmawati selaku editor. Tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih pada seluruh tamu undangan yang sudah berkenan datang. Harapan saya, semoga As-Salam senantiasa diberikan kelancaran dalam berbagi kebaikan. Dan semoga buku Histori Majelis Zikir As-Salam dapat memberikan motivasi dan inspirasi pada banyak orang untuk selalu berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu habis itu melihat Mbak Dulu lancar sekali dalam menyampaikan sesuatu, ya. Ini juga salah satu kelebihan anak SMP sudah bisa sambutan, walaupun sedikit ada buka-buka HP ya, tapi paling tidak di usia yang masih sangat belia SMP, Mbak Lulu sudah bisa menunjukkan kualitasnya.
Pemda Sawangan, beban kami sudah terkurangi luar biasa, yang hal ini dalam santunan Jemaah Kliwon dan yang setahun 3 kali itu tanpa ada beliau sebagai polisi masih menyempatkan waktu bahkan hartanya untuk warga kami. Inilah kami yang sore hari ini atau malam hari ini sebagai orang Sawangan dan perangkat desa melihat kami kayaknya belum bisa untuk seperti Pak Adi Gunawan. Makanya saya berdiri sini sempat bingung mau apa yang saya sampaikan barusan. Intinya saya terima kasih kepada Pak Adi Gunawan beserta pengurus As-Salam yang sudah sekian puluh tahun untuk mengurangi beban warga kami dalam segala bentuk hal santunan. Kami mudah-mudahan Pak Adi Gunawan beserta keluarga tetap diberikan rezeki yang banyak, kesehatan yang cukup, mudah-mudahan ke depan naik pangkat. Dan yang terutama barusan dengan Mbak Lulu, saya jujur, saya di pojok sana barusan merinding lah. Inilah alhamdulillah Sawangan, ternyata banyak orang bilang di Sawang, ternyata hari ini sudah bermunculan di Sawang. Nyatanya Sawangan ya luar biasa dengan munculnya Mbak Lulu di Desa Sawangan. Terima kasih Mbak Lulu, panjenengan sudah membawa Sawangan. Mudah-mudahan ke depan Sawangan akan muncul Mbak Lulu yang lain, kalau menjadikan Sawangan akan lebih maju. Untuk selanjutnya kepada semua yang hadir di sini, kami selaku Pemda Sawangan yang mewakili, mungkin dalam bahasa kami kurang tertata, kurang rapi. Jujur saya itu terharu dengan apa yang malam ini Pak Adi Gunawan laksanakan, dan mudah-mudahan dengan adanya buku kisah cerita As-Salam, kami selaku perangkat desa bisa minimal sedikit meniru lah. Dan untuk warga kami pun demikian, moga bukunya sampai di rumah jangan disimpan di lemari tapi dibaca, dan mudah-mudahan kita sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Segenap pemerintahan desa Sangking Sawangan yang hadir, yang saya hormati Ibu Budiarso yang berkenan hadir bersama keluarga yang sangat saya muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus, jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, Suriah Talbidiyah hingga Samirawu, keluarga besar Bapak Adi Gunawan yang saya hormati, semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Amin. Pertama, mari bersama kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini. Kita bersama dipertemukan dalam suasana silaturahim yang disponsori oleh Panjenengan Bapak Adi Gunawan. Mudah-mudahan pertemuan kita bersama pada malam hari ini akan menjadi pertemuan silaturahim yang mendapatkan keberkahan rezeki dan umur panjang. Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap ini suruh donga. Ya insya Allah donga, insya Allah. Gampang iki. Ternyata malah kon anak kultum memang itu hasanah. Sampai yang wis paham, saya sudah paham. Insya Allah kalau kultumnya tidak terlalu lama, banyak yang cocok. Allahumma amin. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ini suasananya hanya bersama-sama menikmati hidangan
jasmani yang sudah tertumpuk di meja, monggo didahar sareng-sareng sinambi napa niku yang udarasa karo sareng-sareng introspeksi. Saya juga sebagaimana pembicara yang lain betul-betul tertegun, terkesima dan juga hanya ngelegek, bahasa Inggrisnya ngelegek. Derajatnya Pak Gunawan sing polisi kadang-kadang cokan dewadahi ngomong. Polisi itu budi-budi cok madan dewadahi ngomong. Pemaning polisi sing cokan nyegati nang dalan. Ini wis ora wis gawa helm jadi kurang apa. Tapi ternyata Pak Polisi Gunawan termasuk polisi yang lain daripada yang lain. Dari kegiatannya ya, yang dia tidak pernah menyerah. Arab diarani apa ngono gitu. Abdi gunjing apa ngono, terserah. Ini yang penting saya berjalan sesuai dengan guru saya, sesuai dengan nasihat orang-orang yang dipandang beliau itu adalah sebagai guru. Di lingkungannya banyak tokoh agama, dia selalu merangkul. Dan ini ternyata niat baik tidak selamanya diterima dengan baik. Niat baik seseorang tidak selamanya langsung diterima dengan baik. Kadang-kadang ya cacian makian tetap ada. Kita bagi. Nah, ini. Tapi bisa kita rasakan sebelum membuka buku itu, kita rasakan asalnya tidak ada air di Sawangan. Dengan kekompakannya masyarakat dan dipandu oleh beliau, sekarang sudah air lancar. Betul? Nah, ini. Kemudian ada yang namanya santunan. Siapa orang ingin nyantuni dan juga senang. Tapi kalau tidak dikoordinir, ya mana mungkin dia akan terpanggil. Betul? Nah, ini Mas Gunawan termasuk bagaimana upaya menggali orang-orang yang ingin dan memberikan wadah assalam. Sampai saya juga kerjasama, saya ada pondok pesantren dan banyak santri Sawangan yang mondok di sana. Ya, niku. Termasuk juga imbas positifnya dari pengelolaan assalam niki setiap minggu, setiap Jumat Kliwon, Pak Rodat mana? Selalu nganter beras ke sana. Ini alhamdulillah. Saya tidak berpikir banyaknya berapa, tapi ini kepedulian. Sokawera Sawangan. Apa Sawangan tidak butuh? Mungkin butuh. Tapi begitulah anak yang di sana tersaluri juga. Bahkan orang tua yang jompo. Bahkan di sini pernah ada anak yatim yang dikumpulkan. Ini kepeduliannya luar biasa. Nah, maka mari bareng-bareng. Kita mencoba membaca hadis Rasulullah. Man la yahtamma bi amril muslimin laisa minna. Wong sing ora terpanggil melu prihatin urusane wong muslim bukan golongan saya. Artinya pripun? Kalau kita ingin jadi golongan Kanjeng Nabi, melu dadi umat Kanjeng Nabi yang sungguh-sungguh, ini harus terpanggil mana akala ada orang Islam lagi berbuat baik. Jangan sampai belih-belih. Jangan sampai orang urusan niki. Harus ikut prihatin. Itu ada orang nggak mampu, itu ada orang jompo, itu ada orang butuh bantuan. Ini ikut terpanggil. Ini insya Allah orang yang melu prihatin terhadap kebutuhan orang Islam, ini termasuk umat Kanjeng Nabi yang akan betul-betul diaku umat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang kedua, saya juga bersyukur dan sekaligus memberikan doa. Mudah-mudahan assalam dengan berbagai programnya, sementara lahiriah seperti tadi, batinnya adalah majelis zikir assalam. Saya juga sempat ikut pada waktu Nusewu Bapak Budiarso bersama di sini, ya masih sugengnya. Saya juga dikasih tahu informasi oleh Pak Adi Gunawan, saya ke sini. Ya memang orang zikir itu kenapa sih Allah boleh dipateni? Ya biar khusyuk. Dari awal sampai akhir tawasul dan sebagainya, ya itu adalah yang biasa kita laksanakan.
Tidak ada bedanya. Hanya bedanya lampunya dimatikan dan tidak. Sementara mematikan lampu itu adalah menambah khusyuk. Ya udah selesai. Kalau panjenengan barangkali lampunya mati malah supek. Kalau kita kadang-kadang supek. Tapi kalau ada zikir, lampunya mati malah lebih khusyuk, lebih tenang. Nah, itu pun juga kadang-kadang mereka yang nggak paham, jadi dia dianggapnya pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda, yang menimbulkan pertanyaan, deneng, begitulah. Maka kalau kita jegur sekalian, maka selesai. Tapi kalau kita dari jauh-jauhan, itu akan menimbulkan pemahaman yang nusewune miscommunication, salah persepsi. Nah, kalau jegur sekalian jadi paham. Oh iya, ya pada baiklah, sama saja. Nah, mudah-mudahan assalam dengan majelis zikri ini betul-betul sawangan, bukan hanya pandangan sawangan, tapi lebih dari itu akan jadi uswatun hasanah yang lain. Allahumma amin. Uswatun hasanah, contoh yang luar biasa. Wong saya juga pengen sekali mengadakan seperti yang Mas Gunawan laksanakan di desa juga, UPZ unit pengabul zakat di Desa Sokawera. Saya UPZ-nya. Saya tidak pernah upaya apa sih ya yang bisa untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Karena harus butuh waktu, butuh pemikiran dan sebagainya. Paling-paling saya tempel kalau ada orang ingin bedah rumah, stempelnya mana Pak Nasibuddin? Niki stempelnya, stempel tanda tangan. Ini, dan kadang-kadang saya usulkan bagi yang sudah luar biasa yang membutuhkan stempel, ini saya usulkan ke Basnas. Paling-paling kayak gitu aja. Satu ke satu dari orang ke orang, silaturahim, kanda yang mereka supaya tertarik. Ini saya nih pembina, saya dianggapnya guru atau mungkin ustadz, tapi sangat-sangat abot untuk hal itu. Kok Pak Gunawan bisa? Itu yang jadi saya, wah, ternyata memang napa-napa wis dikehendaki oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit kalau sudah dikerjakan. Ini bisa, ini belum bisa, ini bisa, ini bisa. Itulah Mas Gunawan, kita doakan. Ya, memang sifatnya seperti itu. Ya, seperti apa? Seperti itu. Adiknya aja sudah paham. Doktrinnya kalau gini harus. Ya namanya polisi siap dan siap. Ini tidak ada yang siap, tidak ada. Siap. Ini. Dengan saya juga kayak gitu. Sehingga punya anak yang sekarang ini akan pulang besok mondok dengan saya di Jawa Timur dengan anak saya, putranya Mas Gun, umur di Jawa Timur dengan anak saya. Dari awal anak 2, anak 3 sih. Yang pertama ini mondok di sana, anaknya mantep, ibunya mantep, Mas Gun setengah mantap setengah orang. Artinya gimana? Kok kudu mondok betah? Orang betah 40 hari parani. Duh, mondok kok 40 dina parani? Oke, aja kayak gitu Pak Gun, harus mantap. Ya mantap Mas, tapi kan anak melas ya. Orang betah pribadi jalan parani. Itu karena ternyata lemes hati kepada anak luar biasa. Tegas, tapi ada jiwa yang luar biasa. Alhamdulillah dengan doa oleh Mas Gun dan mungkin juga karena adik Mas majelis zikirnya ikut mendoakan, betah. Setahun belum pulang dan belum pernah ketemu kecuali dalam video call. Nah ini, belum pernah ketemu. Ini besok hari Sabtu ya Pak ya, mau pulang. Nah ini doakan juga mudah-mudahan itu juga sebagai kader di masa mendatang Sawangan akan lebih bagus, lebih maju. Allahumma amin. Dan saya juga memberikan informasi sekaligus himbauan. Kalau di sini Sawangan ada yang ingin sekolah, ingin mondok, saya kerjasama dengan orang-orang Sawangan, ada Pak Sarif, ada Pak Gun, kemudian ada Pak Rofik, kemudian lagi Tohirin. Semuanya monggo, mau mondok di mana-mana monggo. Kalau ingin di Sokawera, kebetulan sekarang sudah ada MTS-nya. Jadi ada MTS Darussalamah. Pondok Pesantren Darussalam, MTS Darussalamah. Ini sudah tahun kedua berdiri. Mudah-mudahan bisa sebagai tambahan silaturahim kami dengan warga Sawangan, yang insya Allah juga kembalinya anak yang pintar-pintar akan bisa membangun Sawangan di masa yang akan datang. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mari bersama kita tutup dengan doa.
Untuk lain-lain nanti ada diskusi dan juga mungkin masukan-masukan demi kebaikan. Assalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Sallimna wal muslimin min fitnati hadzal zaman sallimna wal muslimin min musibati hadzal zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Awalan wa akhiran lapatipun kathah saking kawula nyuwun pangapunten ageng billahi taufik wal hidayah wa ridwan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sebelum melanjutkan acara. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang sudah memegang buku untuk bisa mengacungkan semacam ini karena akan ada foto bersama. Nggih. Nun sewu kepada yang bertugas. Kami persilakan untuk cari angel foto yang bagus. Nggih. Saya dipercaya untuk ikut event di HPS itu dulu waktu hari Ibu. Jadi saya dipercaya untuk menjadi salah satu juri lomba membaca puisi untuk warga-warga di sana. Kemudian Pak Igun, Pak Ade Gunawan mempercaya saya untuk menuliskan kisah berdirinya As-Salam, dan itu prosesnya bermula dari akhir bulan Desember 2020 kemudian sampai bulan Januari 2021. Kemudian tanggal 11 Februari bukunya didaftarkan untuk menunggu nomor ISBN, dan tanggal berapa ya, bulan Februari juga mendapatkan nomor ISBN. Kemudian hari ini alhamdulillah akhirnya bukunya dilaunching. Terus kesulitannya apa kalau nulis? Kesulitannya saya masih penulis pemula, jadi belum terlalu banyak kosakata yang saya kuasai. Kemudian saya juga masih bingung untuk mengedit teks, tapi alhamdulillah saya terus berusaha dan semua didampingi oleh bimbingan Pak Ade Gunawan. Rencana ke depan mau apa? Rencananya saya ingin sekali menjadi penyair atau penulis puisi, karena saya gemar menulis puisi. Saya ingin membuat kumpulan buku puisi saya sendiri, karena sebelum-sebelumnya saya tergabung di
antologi puisi di event-event sosial media dan saya berkeinginan untuk membuat puisi sendiri. Matur nuwun.